Pemirsa, petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait tiang beton penyangga tower provider yang roboh di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas kepolisian memeriksa sejumlah saksi di lokasi. Ada 7 orang saksi yang sudah dimintai keterangan, yakni dari pihak kontraktor dan juga provider. Kapolsek Tambun Selatan, Kompol Wuryanti, mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan, pihak kepolisian juga akan melibatkan tim ahli konstruksi guna mengetahui penyebab pasti ambruknya beton atau tiang penyangga yang menewaskan seorang pekerja. Selama hampir 20 jam, satu pekerja tewas belum bisa dievakuasi. Proses evakuasi sempat terhenti sementara lantaran kondisi angin yang cukup kencang. Kita terkendala alat berat. Jadi pertama, tadi dari teman-teman damkar sudah naik, begitu selesai mengevakuasi korban selamat, berkoordinasi dengan kami bahwa resiko untuk ambruk itu ada. Kemudian tidak bisa mengangkat beton, akhirnya membutuhkan bantuan dari Basarnas. Setelah tim Basarnas datang, mereka naik, mengecek, dan dari analisis keselamatan dari Basarnas memang harus membutuhkan alat berat. Proses evakuasi terhadap satu pekerja yang meninggal dunia akibat tertimpa beton penyangga tower provider di Kabupaten Bekasi hingga saat ini masih berlangsung. Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Satrio Adi langsung dari lokasi. Satrio, selamat siang. Apa saja hambatan petugas sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengevakuasi korban ini, Satrio? Ya, Anggi, petugas gabungan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengevakuasi satu korban meninggal dunia dari reruntuhan beton penyangga tower provider di Kabupaten Bekasi ini. Karena memang selain posisi dari jasad yang cukup jauh dari jangkauan petugas juga khawatir bahwa jika mereka melakukan proses evakuasi terhadap korban meninggal dunia ini, tower yang saat ini posisinya sudah miring sekitar 30 derajat dapat rubuh akibat banyaknya petugas yang melakukan proses evakuasi di beton-beton penyangga tower provider ini. Oleh karena itu, pada malam hari tadi, petugas gabungan mempertimbangkan untuk menggunakan alat berat crane untuk membantu proses evakuasi agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti rubuhnya tower ini terjadi. Dan selain alat berat crane yang pada malam hari sudah datang di lokasi untuk membantu proses evakuasi, petugas juga menggunakan 4 tali tambang untuk mengikat besi-besi yang ada di tower untuk agar tower ini tidak miring saat angin kencang dan hujan terjadi seperti saat ini. Petugas saat ini masih menunggu hujan reda untuk kembali melakukan pembongkaran pada panel-panel dan juga tiang tower agar beban yang akan digunakan oleh crane ini tidak terlalu berat. Dan saat ini proses pembongkaran panel oleh petugas provider masih dilakukan. Dan ketika nanti proses pembongkaran panel rampung dilakukan oleh petugas provider, barulah tim Basarnas kembali melakukan proses evakuasi terhadap korban meninggal dunia yang saat ini masih terhimpit dari beton-beton penyangga tower provider ini. Dan untuk olah TKP yang akan dilakukan oleh kepolisian hingga saat ini juga pihak kepolisian masih menunggu tim gabungan, tim Basarnas melakukan proses evakuasi. Barulah setelah itu polisi melakukan olah TKP dan saat ini diduga pembangunan tower provider ini menyalahi prosedur, di mana pembangunan tower provider ini dibangun di lantai 2 musola di Tambun Utara Kabupaten Bekasi ini, sehingga penyangga dari musola tersebut tidak mampu menahan tower provider yang beratnya hampir 5 ton ini. Sementara demikian, Anggi. Satrio Adi melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.